Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep dasar pasar, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, sampai surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus sosial. Semuanya akan saya jelaskan dengan contoh yang ringan dan mudah dipahami. Jadi, yuk fokus sebentar, karena ini adalah fondasi penting dalam ekonomi, baik mikro maupun mikro. Konsep dasar pasar. Secara sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Di pasar ada dua kekuatan utama. Permintaan atau demand, yaitu jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Lalu penawaran atau supply, yaitu jumlah barang yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, kedua kekuatan ini diatur oleh hukum ekonomi. Hukum permintaan. Kalau harga naik, jumlah yang diminta turun. Kalau harga turun, jumlah yang diminta naik. Hukum penawaran. Sebaliknya, kalau harga naik, jumlah yang ditawarkan produsen meningkat. Kalau harga turun, produsen jadi malas menjual. Keseimbangan pasar atau equilibrium. Titik di mana jumlah diminta sama dengan jumlah ditawarkan, di mana terbentuk harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Konsep permintaan. Hukum permintaan, jika harga naik, jumlah diminta akan turun. Faktor penentu permintaan. Ada harga barang, pendapatan, preferensi, harga barang lain, dan juga ekspektasi. Kurva permintaannya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Berikutnya konsep penawaran, di mana hukum penawaran, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan naik. Faktor penentu penawaran, harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan juga ekspektasi. Untuk kurva penawarannya menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Berikutnya keseimbangan pasar. Kalau kita gambar kurva permintaan dan penawaran, keduanya akan berpotongan di suatu titik. Nah, titik perpotongan itulah yang disebut keseimbangan pasar atau equilibrium. Dengan harga keseimbangan yaitu P, kuantitas keseimbangan yaitu Q. Nah, pada titik ini jumlah barang yang diinginkan konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, sehingga pasar berjalan dengan efisien. Konsep surplus dalam pasar. Nah, setelah memahami keseimbangan, kita masuk ke konsep surplus yang menggambarkan beberapa bahagianya konsumen dan produsen dalam sebuah transaksi. Surplus konsumen adalah keuntungan ekstra yang didapat pembeli karena mereka membayar lebih murah dari harga maksimum yang sebenarnya mereka sanggupi. Contohnya, kamu mau beli kopi, rela nih bayar 20.000, tapi ternyata harganya cuma 15.000, maka kamu hemat 5.000. Nah, disinilah surplus konsumen. Oke, berikutnya kita ada surplus produsen. Ini kebalikannya. Produsen sebenarnya rela menjual dengan harga minimal Rp 5.000, tapi ternyata dia bisa menjual Rp 8.000. Ada tambahan keuntungan 3.000 ya. Nah, itulah surplus produsen. Surplus sosial adalah total kesejahteraan pasar. Surplus konsumen ditambah surplus produsen, jadinya surplus sosial. Semakin besar surplus sosial, semakin efisien dan sejahtera suatu pasar. Oke, selanjutnya kita ke distorsi pasar. Namun dalam kenyataannya, pasar itu nggak selalu berjalan mulus. Kadang ada intervensi dari luar, seperti ada pajak, subsidi, monopoli, atau regulasi dari pemerintah, yang hal ini membuat harga tidak lagi terbentuk secara alami oleh permintaan dan juga penawaran. Inilah yang disebut dengan distorsi pasar.
Akibatnya, ada potensi kerugian efisiensi yang kita sebut death wave loss, yaitu kerugian sosial yang seharusnya tidak terjadi jika pasar dibiarkan berjalan secara alami. Fungsi pasar sebagai mekanisme sosial. Hal menariknya, pasar sebenarnya adalah mekanisme penyesuaian sosial yang luar biasa. Bayangkan, jutaan orang nih bisa bertransaksi tanpa harus ada komando dari pusat. Semuanya hanya dikendalikan oleh harga. Kalau barang langka, itu artinya harga akan naik. Maka ini akan menyebabkan produsen semangat produksi. Tapi kalau barang terlalu banyak, maka harga turun. Dan ini membuat konsumen jadi tertarik deh untuk membeli. Selama tidak ada intervensi berlebihan, pasar bisa kok berjalan dengan sangat efisien. Oke, teman-teman, dari pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa permintaan dan penawaran adalah hmm, fondasi utama dalam ekonomi pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat keduanya bertemu secara ideal. Surplus konsumen dan produsen menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi. Lalu, pasar adalah sistem sosial yang efisien, tapi tetap perlu regulasi yang bijak ya, bukan yang merusak. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kalian merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, teman.